Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maisa, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan nomor stambu 04020200 dari kelas C14 mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi, dosen pengampu Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH. Melalui video ini, insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto melalui video pembelajaran yang dikirimkan ke kanal YouTube milik beliau dan disediakan di dalam kalam tentang materi etiologi kriminal dan korban kejahatan. Pada materi ini terdapat dua bab, yaitu etiologi kriminal dan korban kejahatan. Nah, pada bab pertama yaitu etiologi kriminal terdapat pertanyaan yaitu apa yang dimaksud dengan etiologi kriminal dan apa fokus kajian dari etiologi kriminal itu sendiri. Nah, saya akan membagi pertanyaan ini menjadi dua, yaitu pengertian etiologi kriminal dan apa fokus dari etiologi kriminal tersebut. Nah, etiologi merupakan studi yang mempelajari tentang karena dan asal muasal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab musabab kejahatan atau kausa kejahatan. Nah, selanjutnya apa yang menjadi fokus dari studi etiologi kriminal? Nah, studi ini berfokus pada penjahat, mempelajari tentang alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan yang bahkan orang lain tidak melakukannya. Itu pertanyaan di bab etimologi kriminal. Selanjutnya pada bab korban kejahatan terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan korban? Dalam video yang Bapak berikan, Bapak Dr. Hardianto Janggi memberikan 3 pendapat yang berbeda tentang pengertian korban. Jadi izinkan saya membacanya. Yang pertama, pendapat dari Arif Gosita yang menyatakan bahwa korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan. Pendapat kedua dari Bambang Waluyo. Bambang Waluyo berpendapat bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Pendapat ketiga dari Muladi. Muladi berpendapat bahwa korban atau victim adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Semoga itu menjawab pertanyaan nomor 1. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Dalam video terdapat 3 perundang-undangan yang membahas tentang definisi dari korban. Yang pertama, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan di dalam lingkup rumah tangga. Yang ketiga, menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan
dan rekonsiliasi, menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya. Semoga itu menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, bagaimanakah peranan korban dalam kejahatan? Dalam video pembelajaran yang dibagikan, terdapat 3 peranan korban dalam kejahatan. Yang pertama, terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri. Yang kedua, yang dapat merugikan mungkin itu akibat dari kerjasama antara korban dan si pelaku. Yang ketiga, korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak diprovokasi oleh si korban itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan semoga itu semua menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak melalui kanal YouTube Bapak yang diberikan atau disediakan di dalam kalam. Terima kasih. Saya Ahmad Maesa, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.